kalau tadi kita udah saksikan Mas Rianto dengan tari lenggernya, maka berikutnya saya akan mengundang seorang seniman tari juga yang selalu dikaitkan dengan musik dangdut. Kalau saya bilang musik dangdut yang terpikirkan apa tadi? Joget, saweran, kampungan. Ya mungkin dulu kampungan. Norak gitu ya. Terus heboh udah pasti ya. Nah, itulah mungkin citran dangdut ya. Walaupun sekarang sudah berubah karena kita lihat di panggung-panggung internasional bahkan dangdut itu dimainkan dengan gembira ria ya. Jadi konotasi tadi tempat orang mabuk-mabukan, saweran kayak gitu-gitu mungkin ya, atau kampungan mungkin sudah berkurang. Tapi seniman yang satu ini, seniman tari ini justru mendapatkan ide-ide kreatifnya dari musik dangdut. Dari riset dia di Pantura mungkin ya, nanti kita tanyakan. Jadi dia menyaksikan sendiri, dia datang sendiri dan dari situ muncul kreasi tari. Siapa dia? Ayu Permatasari. Ayu, gimana? Goyangnya gimana goyangnya? Gini. Oh. Gini nggak? Iya, Ayu. Biar kelihatan cincin. Oh, biar kelihatan cincin. Oh, itu bagian dari Properti. properti. Oke. Ayu, terima kasih udah hadir di acara Ki Candy. Silakan duduk. Ayu, tadi aku bilang Iya. bahwa Ayu ini identik dengan dangdut, betul itu? Iya. Ayu asalnya dari mana? Asalnya dari Lampung Utara. Lampung. Di Lampung ada dangdut? Ya. Oh, ada juga ya? Kayak di Pantura gitu ada ya? Iya. Joget-joget di atas panggung tiap malam gitu ada? Iya. Oh, jadi ini bukan sesuatu yang eksklusif di Jawa aja ya? Iya. Di Lampung juga ada Di dangdut? Lampung juga ada dangdut. Tapi kebetulan riset karya ini di Jogja. Oh, ide kreatifnya datang dari Jogja? Iya. Apa yang terjadi di Jogja waktu itu? Karena kebetulan aku sempat tinggal di Jogja selama 10 tahun untuk kuliah tari. Itu nggak kebetulan, itu memang direncanakan, Ayu. Kalau kebetulan tuh 1 jam, kebetulan aku ada di Jogja 1 jam, itu kebetulan. Kalau 10 tahun bukan kebetulan. Kan itu. kebetulan ya. Ngapain 10 tahun di Jogja? Aku sekolah di ISI Jogja, Profesi Ayu sekarang apa? seniman tari. Full time? Ya. Oke. Tapi dengan ciri khas dangdut tadi ya? Iya, tarian ini salah satu karyaku. Oke, di antara karya-karya yang lain. Iya. Judul karya seni tari yang ada konteksnya dengan dangdut ini apa judulnya? Judulnya Tubuh Dang, Tubuh Dut. Tubuh dang, tubuh dut. Ya, harusnya tubuh dangdut gitu loh. Iya. Ini enggak tubuh Tubuh dang, Dang, Tubuh Dut. tubuh dut. Jadi tarian ini diciptakan tahun berapa? Tarian ini sebenarnya mulai diproses itu akhir 2017. Nanti cerita ya, bagaimana reaksi orang-orang ketika kamu mencoba menjadikan dangdut ini sebagai ide kreatifmu ya. Karena tadi kan kita tanya-tanya, kalau dengar kata dangdut itu apa? Kampungan gitu kan, saweran, terus murahan, terus apa lagi, goyang-goyangan. Ya goyang nggak apa-apa juga sih ya. Oke, nanti ceritakan bagaimana pandangan orang tentang kreasimu ini dan apa istimewanya karya Tubundang Tubundut ini dibandingkan karyamu yang lain. Tapi tahan dulu karena kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ialah Ayu Permatasari, seorang seniman tari asal Lampung. Perempuan yang akrab disapa Ayu ini sudah malang melintang di pentas nasional maupun internasional dan melahirkan karya-karya tari yang luar biasa. Salah satunya yang berjudul Tubuh Dang, Tubuh Dut. Karyanya ini memadukan seni tari dengan musik dangdut yang merupakan musik khas di Indonesia. Dalam prosesnya, Ayu harus bolak-balik pergi ke klub dangdut lokal dan hasilnya pertama kali ia tampilkan di Jerman. Ayu mengawali karirnya sejak usia 9 tahun. Waktu itu ibunya memasukkannya ke sanggar tari karena kerap melihat Ayu suka sekali berjoget di konser dangdut.
Kegemarannya menari pun ia lanjutkan dengan mengambil jurusan seni tari di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Perjalanan menarinya tidak semulus yang dibayangkan. Di masa kuliah, ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk pentas di kampus atau di luar kampus. Buah dari pengalamannya itu pun mengantarkan Ayu sampai di titik ini. Ayu mampu membuktikan dengan membuat pentasnya sendiri dan pentas dari panggung ke panggung. Ia juga mendirikan kelompok tari Ayu Permata Dance Project untuk menjadi tempat berbagi dan diskusi ilmu tari. Bagi Ayu, ia akan terus bergelut dan mencari hal baru untuk mengembangkan kehidupan tari di Indonesia. Tunggu, tadi kan diceritakan bahwa orang tua Ayu ya yang melihat karena Ayu suka joget-joget kalau dengar musik dangdut, dimasukkan ke sanggar tari. Iya. Jadi orang tua justru yang mendorong Ayu untuk belajar menari. Iya, awalnya. Orang tua penari bukan? Iya, jadi memang dari kecil itu ibu ya Umi manggilnya selalu lihat, nih kalau lihat panggung musik selalu joget nih kan. Ya udah dicariin salah satu sanggar di Lampung Utara, saat itu namanya Sanggar Canggat Budaya. Saya masuk ke sana dan belajar nari di sana. Awalnya didukung, kemudian tidak didukung Oleh oleh ayah yang nggak dukung. terutama ayah. Iya. Kenapa? Karena kan kebetulan ayahku tuh disiplin banget. Jadi memang sudah dibuatin jadwal gitu. Jam segini sampai jam segini harus tidur siang, jam segini sampai segini belajar dan lain-lain. Karena ada tambahan kegiatan baru gitu dan aku senang banget dengan nari, aku sering ke sanggar gitu. Jadi aku nggak ada jadwal untuk tidur siang gitu. Jadi pas ayah lihat, wah ini jadwalnya kok jadi kacau gitu. Jadi udah deh nggak usah nari katanya. Soalnya kamu karena masih kecil kan, kamu jadi nggak tidur siang kayak gitu. Jadi jadwalnya kacau, jadi udah nggak usah nari aja gitu. Sampai kapan kemudian ayah, kan sekarang sudah jadi penari nih. Iya. Orang tua masih marah atau melarang? Udah nggak lagi. Kapan persisnya orang tua kemudian tidak melarangmu? Jadi waktu itu kan aku jadi sering kabur-kaburan sendiri nih Bang. Aduh aku pengen nari tapi nggak dibolehin. Jadi sering tiba-tiba aku tutup pintu kamar, aku kunci dari luar. Dari luar atau dari tidur, dalam? gitu. Kunci dari dalam atau dari luar? Dari luar, jadi aku kunci terus aku pergi keluar gitu. Oh, kemudian seakan-akan kamu masih ada di dalam kamar. Iya. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada, aku kabur-kaburan. Kemana gitu. itu? Ke sanggar. Belajar nari. Belajar nari. Orang tua gitu. nggak tahu ini? Ya, orang tua nggak tahu gitu. Kapan persisnya orang tua jadi tahu? Nah, waktu itu ada dapat tawaran pentas di salah satu pernikahan, ya pernikahan dan ternyata pernikahannya itu keluarga sendiri gitu. Oke. Saat itu aku mementaskan satu karya tari tradisional Lampung, tari Siga Pungutan. Jadi ketika aku nari, pas aku lihat di depan tuh ternyata ayahku sedang berdiri gitu sambil minum loh. Kok anakku nari di atas panggung, jadi aku juga pas yang... Ayahmu kaget juga? Ayah kaget, Kamu aku juga kaget? Aduh, gimana Terus? nih ada ayah pasti kena Pasti marah. lari pulang nangis. Enggak, belum. Jadi aku masih di pesta itu di belakang panggung. Aku udah diem aja, aku udah yakin nih kena marah gitu kan. Ternyata Tunggu ayah dulu, akhirnya kamu tetap nari? tetap nari sampai Ada selesai. bapak, ada orang tua di situ, ayah di Iya, situ? Iya. Matanya gimana itu waktu itu? Malah aku kaget saat itu reaksinya dia seneng gitu. Hah? Dia panggil semua saudara-saudara gitu. Ini Ayu yang nari kayak gitu. Oh, jadi hari itu ayahmu bukannya marah tapi malah bangga? Iya. Cinta